Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha? Bukan Soleh ya, Soleha. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat enak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di sini keputrian ke-28 SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini materi kita adalah Muslimah menjemput Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kami ilmu dan berikan kami kefahaman. Kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nurin absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Soleha, hari ini kita menjemput malam Lailatul Qadar. Ada apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik di antara malam-malam lain dalam setahun yang beribadah di dalamnya. Bernilai lebih dari 1000 bulan. Maka sahabat sangat memperhatikan dan berburu Lailatul Qadar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya, umur kita tidak bisa mencapai sebanyak ini, tetapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, subhanallah, ada lipat ganda yang begitu menakjubkan. Malam yang sangat didambakan bagi semua. Nah, begitu pula dengan kita sebagai muslimah ya nak ya. Lalu apakah keadaan orang-orang yang sedang haid? Kita seorang muslimah yang sedang dalam keadaan haid. Mari kita bahas ya nak ya. Menurut Adaha, seorang tabi'in yang dikenal sebagai bejana ilmu, pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang wanita nifas, haid, musafir, dan orang-orang tidur? Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Mungkin ini juga jadi pertanyaan kita ya nak ya. Lalu seorang tabi'in ini Adaha pun menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Setiap orang yang Allah terima amalannya akan mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Nah, subhanallah ya. Jadi pada saat kita waktu luang, pada saat kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita tidak ada halangan secara syar'i, kita memang sudah biasa membiasakan ibadah, amalan-amalan ibadah kita menjadi amalan-amalan yang istiqomah. Maka pada saat kita tidak bisa melaksanakannya secara syar'i, baik itu karena sakit, baik itu karena berhalangan haid ya, kita muslimah, ternyata ini dianggap pahalanya tetap akan terus berjalan walaupun pada saat itu kita tidak melakukannya. Ya, subhanallah. Ini hal yang luar biasa yang Allah peruntukkan buat kita. Nah, Allah berikan jaminan ini begitu sangat menguntungkan untuk kita. Hanya kuncinya kita menjadi orang yang bersemangat ya. Berarti pada saat kita keadaan bisa, pada saat di hari-hari biasanya, memang kita sudah menjadi orang-orang yang terbiasa melaksanakan amalan-amalan rutin kita, istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Maka pada saat kita tidak bisa melakukannya, tetap dihitung menjadikan amalan kita. Subhanallah. Pertama harus dipahami bahwa saat wanita mendapatkan haid, dia tidak sholat di masa itu, dan itu adalah bagian ketaatan pada Allah. Artinya muslimah yang sedang berhalangan saat haid, apabila di bulan Ramadan, mereka senantiasa mendawamkan sholat qiyamul lail atau membiasakan sholat qiyamul lail, maka pada saat haid pun, pahala itu akan tetap tercatat baginya.
meskipun dia sedang berhalangan untuk sholat. Nah, subhanallah, ini jaminan. Jadi pada saat kita tidak haid, harusnya kita ringan tangan ya. Kita ringan raga kita untuk melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran. Ya. Jadi pada saat kita dalam keadaan haid, kita akan tetap mendapat pahalanya. Puasa yang biasa puasa Senin Kamis pun demikian. Ya, kita tetap akan mendapat pahalanya karena kita dalam keadaan haid. Dalam keadaan kita juga sedang taat kepada Allah, yaitu kita dalam kondisi haid. Ya. Dalam surat Muhammad, Allah berfirman surat ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Subhanallah. Menolong agama Allah dalam arti apa? Apakah Allah butuh pertolongan? Tidak, anak soleh. Tidak, anak soleh ya. Allah tidak pernah membutuhkan pertolongan kita. Tetapi kitalah yang membutuhkan pertolongan Allah. Pada saat kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, dalam rangka apa? Kita pun berharap nanti akan ditolong oleh syafaatnya baginda Nabi. Jadi bukan Nabi kita juga pun butuh pertolongan kita, bukan butuh salawatnya kita, tetapi kitalah yang membutuhkan. Begitu juga kita dengan cara menolong agama Allah, dengan cara kita terus mendawamkan, kita terus menjalankan perintahnya Allah. Allah memiliki bahasa yang begitu indah. Jika kamu menolong agama Allah tersiar di muka bumi ini. Semua orang bisa melihat inilah Islam, inilah agama Islam. Inilah seorang muslimah yang memiliki kepribadian muslimah. Inilah muslimah yang hakikat. Dia orang yang semangat, orang yang tidak bermalas-malas, selalu bisa mengisi waktu dengan baik, di hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran, menambah keilmuannya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menghafalnya, membaca terjemahnya, karena untuk memahami keilmuannya, memahami apa yang Allah ingin perintahkan, sehingga dia menjadi seorang muslimah yang memiliki akhlak. Akhlaknya apa? Akhlaknya Al-Quran. Karena pernah baginda Rasul ditanya, apakah akhlak baginda Rasul? Maka dijawab, akhlak khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi adalah Quran. Nah, jadi ketika kita mau membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, maka insya Allah kita pun akan memiliki akhlak Al-Quran. Jadi selama kita tidak haid, kita rajin mengkaji Al-Quran, kita rajin beribadah, sholat tahajud, sholat duha, maka pada saat kita tidak bisa melaksanakan saat haid, maka itu termasuk pahalanya akan terus mengalir karena kita senantiasa mendawamkan pada saat kita tidak haid. Dan pada saat kita haid, kita pun insya Allah memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar. Keputrian. Keputrian. Nah, lanjut kita mengkaji anak ya. Jadi ada Miss Nurul, sebentar Miss Nurul tanya ya, kita sedang ada apa? Kita ada acara keputrian ya, ya. Lanjut adapun itikafnya muslimah adalah lebih utama di rumahnya, dan jumhur ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid, ya. Ini jumhur ulama. Walaupun ada beberapa pendapat yang membolehkan ya kita masuk ke masjid ketika kita sudah safe. Kita sudah aman pakai softtek, dan kalau memang sedang dalam keadaan banjir-banjirnya lebih baik kita di rumah ya. Tetapi pada saat itikaf ini lebih utama di rumahnya ya, apalagi kita dalam keadaan haid ya. Pasti kita lebih baik di rumah, nggak usah tarawih ke masjid ya ya. Selain sholat juga ada amalan-amalan yang bisa dilakukan muslimah untuk menghidupkan malam Qiyamul Lail Ramadan. Di antaranya kita membaca Al-Quran, mengulang-ulang yang sudah dihafalkan ya. Jadi murojaah, jadi agar hafalan kita pun tidak hilang. Nah, bukan hanya saja kita akan diganjarkan karena kebiasaan kita di masa saat kita tidak haid, tetapi ketika kita murojaah pun saat itu kita sebenarnya secara tidak langsung pun sudah mengulang bacaan kita, dan kita sudah membaca. Ketika kita hafalnya 30 juz 30 ya, juz 30-nya kita sudah hafal, kita mengulang. Selain mempertahankan amalan kita, mempertahankan hafalan kita, pun kita digolong sudah membaca Al-Quran itu ya, bukan hanya dianggap kita sedang membacanya, tapi memang saat itu kita pun sedang mengulangnya. Subhanallah.
Yang kedua yaitu berzikir, berdoa dan beristighfar yang banyak. Jadi dalam keadaan kita haid, tetap kita berzikir, berdoa, beristighfar. Karena perbedaannya orang yang tidak berzikir itu seperti mayit ya. Pernah kita bahas ya nak ya? Kita bagaikan mayit. Jadi bagaimana sih mayit? Kalau mayit itu dia mau seperti apapun, ada serangan apapun dia tidak berdaya berbuat apa-apa karena sudah dalam keadaan mayit. Begitupun jasad kita, raga kita, ketika kita tidak banyak berzikir maka serangan-serangan dari luar pun begitu banyak yang muncul ke kita. Adanya rasa bosan, rasa jenuh, padahal seharusnya kita menjadi manusia yang bersyukur. Begitu banyak sebagian di antara kita mungkin lagi menderita penyakit ya, di antaranya COVID ini, terkena wabah COVID, betapa mereka ingin merasakan kesembuhan. Tapi sementara ketika kita tidak berzikir, maka yang muncul adalah rasa bosan di hati kita, selalu tidak mengingat rezeki yang Allah berikan kepada kita saat ini, seakan-akan yang kita ingat adalah kita jenuh menghadapi kehidupan dengan hal-hal yang rutinitas. Itu disebabkan karena apa nak? Karena kita tidak mau berzikir. Makanya perbanyaklah beristighfar. Mudah-mudahan kita tidak ada yang merasa jenuh ya nak ya. Tidak ada yang merasa bosan. Tetapi senantiasa bersyukur terus mengisi hari-hari dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiganya apa? Yaitu amalan-amalan yang bisa dilakukan muslimah untuk menghidupkan malam qiyamul lail Ramadan, di antaranya membaca buku tentang sakofah Islam, mendengarkan kajian Islam. Nah, pada saat kita haid biasanya waktunya lebih lama. Nah, lebih banyak ya kita tidak mengerjakan sholat. Nah, pada saat itu isilah tentang sakofah-sakofah Islam. Wawasan-wawasan tentang Islam. Boleh lihat di YouTube, kajian Islam, dari ustadz dari manapun bisa kita lihat. Kalau yang dulu kita harus benar-benar jalan, ya. Kalau ini dengan cara mudah, subhanallah, dari handphone kita langsung kita bisa lihat. Dari YouTube, mau siapa? Kajian ustadz siapa yang kita mau lihat. Nah, dengan mudahnya kita bisa dapatkan ya. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Lalu yang keempatnya apa? Khususnya doa, yaitu doa pada saat malam-malam Ramadan ini, pada saat Ramadan ini kita menghidupkan malam-malamnya dengan doa apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, ini di Ramadan ini hanya ada syahadat dibaca dengan secara langgeng di masjid, yaitu pada saat Ramadan, spesial di Ramadan aja ya. Seringkali kita mendengarkan di masjid ya nak ya, suara suara marbot masjid mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, yang artinya ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun, menyukai memberi ampun, maka ampunilah aku ya Allah. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anak soleha, nah itulah demikian kita untuk mengisi malam-malam Ramadan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu cukupkan materi keputrian kali ini. Mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu cukupkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.